Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa ITK. Nama saya Mia Triutami, program studi Teknik Kimia. Saya William Konstanileta dari program studi Teknik Kimia. Saya Reza Ramdhani Aziz dari program studi Teknik Sipil. Saya Muhammad Rusdi Ramadhani dari program studi Teknik Kimia. Saya Muhammad Firdaus dari prodi Teknik Mesin. Saya Muhammad Rifra Lambang dari Teknik Kimia. Saya Mirza Namal Ismail dari prodi Teknik Kimia. Saya Priscilia Pasule dari Teknik Kimia. Saya Fadila Zulfa dari Teknik Sipil. Saya Muhammad Dafar Bizaisan, Teknik Sipil. Saya Muhammad Salis Fitroni dari Teknik Sipil. Kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan di praktikum momen inersia ini. Di sini ada batang yang digunakan sebagai pengait. Dari dua lempeng cakram ini. Jadi masing-masing lempeng cakram ini beratnya sekitar 1 kg. Dikaitkan menggunakan baut. Dan di sini ada stopwatch untuk menghitung waktu dan ada voltmeter yang digunakan untuk mengukur panjang variasi titik poros menuju ke titik poros cakram. Dan ini kusur derajat itu untuk menentukan besarnya simpangan, dan ini statif digunakan untuk menggantungkan batang. Jadi pada praktikum ini mempunyai tujuan untuk menentukan nilai momen inersia pada suatu sistem benda tegak. Momen inersia terdiri dari dua kata, momen dan inersia. Momen adalah gaya yang timbul akibat adanya lengan gaya. Inersia adalah sifat kemalasan suatu benda, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi. Jadi momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda yang mengalami gravitasi terhadap suatu poros tertentu. Sedangkan benda tegak adalah benda yang jarak antar partikelnya tetap sehingga bentuknya selalu tetap. Momen inersia memiliki persamaan I sama dengan massa dikalikan dengan jarak kuadrat, sehingga apabila semakin kecil jarak antara titik poros dengan pusat keseimbangan, maka akan semakin kecil pula momen inersia. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur percobaan pada praktikum momen inersia. Pada praktikum momen inersia ini, langkah pertama adalah menentukan titik pusat massa dari batang panjang ini. Menentukan titik pusat massa dari batang panjang ini dengan cara menyimbangkan batang pada batang logam sehingga menemukan titik seimbang. Setelah mengukur pusat massa dari batang panjang ini, selanjutnya untuk pusat massa dari cakram ini berada di tengah dari cakram tersebut. Setelah itu, kita akan merangkai batang panjang ini dengan cakram di titik poros ini. Berikutnya, untuk merangkaikan batang dengan cakram besi ini, kita akan menggunakan misalnya titik ke-14 pada batang besi ini. Cakram dipasang hingga baut terpasang dengan baik. Pastikan bentuk lubang dalam cakram besi ini terpasang pas dengan batang besi yang ada. Setelah batang dan cakram digabungkan, sekarang kita akan menentukan titik masanya, titik pusat masanya dengan cara menentukan titik seimbangnya. Pertama kita tentukan supaya dia seimbang. Bisa dilihat setelah dia seimbang, kita akan menandai titiknya. Setelah itu akan kita mulai rangkai ke statif. Setelah bandul diberi simpangan sebesar 10 derajat, sekarang bandul akan digetarkan sebanyak 10 getaran dan dicatat waktunya menggunakan stopwatch. Stopwatch ditekan ketika bandul berada posisi keseimbangannya. Sekarang kita akan melakukannya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dilihat di stopwatch waktu yang dibutuhkan bandul untuk bergetar selama 10 getaran adalah 17,44 second.
kita bisa memvariasikan titik poros yang bisa kita gunakan. Misal kita menggunakan 3, 4, bisa pindah-pindah. Ini juga pada poros cakram, ini kan di 14, kita bisa pindah ke 13, 12, dan seterusnya. Tapi jelas pasti nanti keseimbangannya juga berbeda. Kita juga bisa, tadi sudut juga yang dipakai itu maksimal 10, jadi nggak boleh lebih dari 10. Misalnya 5 derajat boleh, tapi kalau 15 derajat tidak boleh. Terus getaran juga, tadi kan yang kita pakai 10 getaran. Kalian juga bisa merubah menjadi 5 getaran, 4 getaran, terus itu terserah kalian. Oke, jadi lanjut. Kalau dalam percobaan ini pastinya ada ketidaksamaan dari hasil yang kita peroleh dengan hasil yang ingin kita capai. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari ketidaksamaan atau mismatch dari data ini adalah yang pertama adalah faktor alam, di mana yang kita tahu sendiri saat pengambilan hasil data tadi seperti yang diperagakan sebelumnya untuk mengambil hasil waktu itu terdapat di mana kita harus menghitung waktu saat keadaan setimbang. Nah, keadaan setimbang tercapai bila mana cakram tidak lagi bergoyang-goyang. Hal itu dipengaruhi oleh angin yang mana termasuk oleh faktor alam. Kedua, pengambilan waktu yang dipengaruhi oleh faktor ketidaktelitian mata dan juga ketidaktelitian dari indera manusia sendiri. Jadi pasti ada beberapa celah waktu di mana saat pemberhentian waktu di getaran ke-10 terdapat waktu yang mismatch. Di situ adalah di mana faktor ketidaktelitian manusia, dan yang terakhir adalah faktor dari alat sendiri atau ketelitian alat sendiri, yang mana alat ini mempunyai ketelitian dan juga seperti manusia pastinya punya ketidaksempurnaan, di mana saat kita lihat tadi alat akan bergoyang-goyang dan getaran itu sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh dari angin tapi juga dari alat itu sendiri. Sekian video praktikum momen Indonesia dari kami, semoga bermanfaat. Kami ucapkan Terima kasih.